Kemudian yang berikutnya, sekarang tentang pahalanya. Jadi pahala orang yang ngurban itu, para bapak dan saudara yang sama dimuliakan oleh Allah, pahalanya sangat besar. Buat pahala orang yang apa? Yang ngurban. Nah, ini di sini dijelaskan ya, wa an aliyin radhiyallahu anhu. Nah, jadi riwayatnya dari dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, kana lahu bikulli khotwatin asyru hasanatin. Adalah untuk dia pahala, Allah berikan setiap satu langkah 10 kebajikan pahala. Wa maha anhu asyra sayyiatin, dan Allah hapus darinya 10 kesalahannya. Wa rafa'alahu asyra darajatin, dan Allah angkat baginya 10 derajatnya. Wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan. Dan apabila dia berbicara di waktu membelinya, dia tawar-menawar, adalah itu dijadikan bicaranya sebagai tasbih. Artinya kalau kita membeli hewan kurban yang agak jauhan dikit dari rumah kita, supaya pahalanya lebih besar. Tapi kadang-kala gini ya, tetangga kita dagang hewan, daripada sama yang lain ya biarinlah, pahala jalannya sedikit sama tetangga nggak enak. Kata tetangga, aneh dagang yang dia beli kemana-mana, kita susah aja, nyari aneh, kata tetangga begitu. Ya udah darurat beli aja sama tetangga yang dekat lah, gitu. Mudah-mudahan kita paham, kecuali nggak ada tetangga yang dekat, ya beli yang rada jauhan dikit. Cuman kalau beli hewan kurban, nawarnya jangan kayak Mbak Ayu. Buat hewan kurban yang rada gampangan dikit, kalau nawar langsung jadi kan gitu. Makanya Mbak Ayu keket banget, jangan semacam itu. Mudah-mudahan tidak demikian, amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung jadi. Iya langsung jadi kalau hewan kurban mah. Kemudian wa idza naqada samanaha kana lahu bikulli dirhamin sab'umi'ati hasanah. Apabila dia bayar harganya, setiap 1 dirham 700 kebaikan. 1 dirham. Uangnya dulu uang dirham di zaman Rasulullah. Kalau sekarang kan di sana bukan dirham lagi, real. Nah, kalau di kita rupiah. Jadi 1 rupiah akan diganti yaitu 700 kebaikan. Juga akan diganti juga uang tersebut. Makanya orang yang pada ngorban itu tiap tahun dia ngorban lagi. Itu rezekinya ada terus ketika datang musim kurban. Lagi niatnya dia udah kuat, pokoknya saya setiap tahun mau ngurban. Makanya kurban itu bukan seumur hidup sekali. Tiap tahun. Kan Idul Adha kembali nyeblek kurban. Mudah-mudahan kita bisa tiap tahun ngurban. Kemarin tuh ada teman kita tuh Pak Suryadi, ngurban kerbau. Dia nanya, boleh nggak guru? Boleh, silakan. Tuh, ngurban apa? Kerbau. Saya kira mau dibawa kemari untuk hari Selasa kita pada silaturahmi. Kagak, buat di kampungnya katanya. Ya tawarin bawa ke sini aja buat hari Selasa. Kalau hari Selasa dibawain kerbau kemari, alhamdulillah. Wan Haji Nopal masih ada, Wan Haji Nopal. Ya. Iya. Iya, nanti Selasa kemarin Wan Haji Nopal ya udah ini kan ada diprediksiin. Kalian tahu dah, lebih jonggat nanti kita ngumpul sini pada hari Selasa, insya Allah, amin. Insya Allah, amin, insya Allah. Ada yang gendong banyak orang, insya Allah. Iya, baik. Kemudian wa idza tarahaha 'alal ardi yuridu zabhaha istaghfarallahu kullu khalqin min maudiha ilal ardi sabiah. Dan apabila dibaringkannya itu hewan mau disembelih, ya dibaringkan di mana? Alal ardi, itu di atas muka bumi. Jadi jangan pakai mesin.
Yuridu zabhaha, ingin disembelihnya. Istaghfarallahu kullu khalqin, memintakan ampun untuk dia setiap makhluk. Dari tempatnya itu sampai bumi yang ketujuh. Jadi dari tempat hewan kurban itu disembelih, makhluk yang ada di bawah bumi itu sampai ke dasar bumi mintain ampun buat dia. Makanya kalau kita ngurban udah diserahkan kepada panitia, waktu mau disembelihnya kurban kita harus hadir. Nyaksiin berdiri. Udah nyaksiin, udah disembelih, mau pulang ya pulanglah. Kalau mau ngeliatin sampai selesai silakan. Yang jelas pada awal ketika kurban kita mau disembelih kita nyaksiin. Sebab yang mintain ampun aja bukan hanya hewan-hewan yang di bawah tanah, makhluk yang di bawah tanah. Semua para malaikat mintain ampun buat dia, buat orang yang melaksanakan kurban. Kemudian wa idza ahraqa damaha, dan apabila diteteskan darahnya, khalaqallahu bikulli qitratin min damiha, Allah ciptakan dari setiap tetes dari darahnya asratan minal malaikati, 10 malaikat. Makanya darahnya ketika nyembelih jangan ditadaknya, jangan. Biarin aja tuh darahnya dia muncrat ke tanah. Setiap setetes tubuh malaikat, setetes darah akan Allah jadikan malaikat-malaikat yang kerjanya yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, mintain ampun buat dia sampai hari kiamat. Jadi orang yang ngurban yang mintain ampun itu bukan sedikit malaikat dong. Dari darah tetesan itu Allah jadikan malaikat-malaikat yang tugasnya buat mintain ampun buat orang yang ngurban tersebut. Makanya jangan pelit kita ya, ngurban insya Allah, amin. Baik. Wa idza qasama lahmaha kana lahu bikulli luqmatin misli itqi raqabatin min waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan apabila dibagikan dagingnya adalah setiap sepotong daging pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak di zaman Nabi Ismail alaihi salam. Makanya nih, Cekrem, Haji Akbar, itu kalau ngurban, motong dagingnya kecil-kecil. Maksudnya supaya lebih banyak lagi pahalanya. Maksudnya supaya lebih banyak lagi apa? Pahalanya, jangan pahanya satu buat sian. Pahanya satu buat sian. Udah kagak bagus itu. Jadi yang kecil-kecil gitu, Haji Akbar, paham? Oh, iya, ini mau pahanya buat sian, pahanya buat sian. Itu pernah terjadi, ada anak yatim Ahmad sama si Udin. Kata ibunya, Din, Mat, jangan pada di rumah aja, no, sono. Ngelihat orang nyembelih kurban kita toh. Iya, Bu. Ibu mau kemana? Ibu mau beli sop-sopan. Kan dagingnya pulang tuh ada berapa potong kita sop. Iya, Bu. Kata anak yatim. Kata ibunya kepada anak yatim tuh. Berangkat tuh si Ahmad masih Udin. Ke musola tuh, duduk ngeliatin orang yang beli kambing. Banyak kambingnya tuh, sapinya ada. Tahu-tahu lagi sedang rame-ramenya datang tuh di kampung saya tuh Pak RW. Nanya sih, Din ngapain Din? Lagi ini Pak RW, ini melihat motong kambing. Kali aja dibagi katanya, motong di shop. Udah Pak RW jalan. Pak RW tuh RW di kampung saya nih. Dia motong pahanya satu, paha depan. Gede banget. Jalannya nggak melalui si Udin lagi, jalannya ke sono. Datang lagi RT semacam itu juga. Akhirnya tuh sampai selesai menyembelih korban. Si Udin nggak kebagian sama sekali, pulang nangis tuh bocah. Ya nangis namanya. Sampai rumah. Mana Din kambingnya, dagingnya?
Kagak dibaginya. Ketemu Pak RT nanya, ngapain Din? Nonton lihat orang menyembelih kurban. Kali Pak RT, Pak RW itu motong pahanya gede buat Udin, bukan Bu, katanya dia jalannya ke sono. Datang lagi Pak RT sama ngambil lagi pahanya, dia jalan ke sono juga, Udin nggak dibagi sama sekali. Nangis tuh bocah. Ya udah kalau gitu Madin, apa namanya, udah ini aja dah, kita sop biar nggak ada kambingnya. Makanya kalau kita sebagai panitia kurban itu bocah banyak yang pada nonton, bagiin sekarang sepotong itu sama itu pembagiannya, rata juga namanya. Sama anak kecil lagi girang banget dia dikasih sepotong daging kecil dia bakar. Jangan kebatan pelit. Orang gontak anak orang, jangan kasih bagi sekarang sedikit biar yang rasain. Itu kan namanya sama dibagi-bagi orang juga, apalagi kepada anak kecil. Itu Adia Akbar, paham? Iya. Iya. Itu jadi apa namanya, ya insya Allah kalau begitu namanya rata, diridhoi oleh Allah cara pembagiannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi berbahagialah orang yang kurban di dunia ini. Apalagi dia setiap tahunnya. Nanti fungsi daripada kurban tersebut, ketika kita bangkit dari kubur nanti setelah tiupan trompet yang kedua, begitu kita bangkit dari kubur, kita tengok ke kiri ke kanan, kemana saya jalan ini? Tiba-tiba di muka kubur kita sudah ada kendaraan yang sangat mutakhir. Kita pun megang-megang kebangatan culun, kendaraan siapa ini ya, luar biasa. Dia berbicara, Pak Haji Akbar, ini saya kurbanmu di dunia, disulap semacam ini, silakan naik ke punggung saya. Naik langsung terbang berangkat menuju kepada mahsyar. Tapi kalau yang di dunianya sholat kagak, haji kagak, puasa kagak, ngurban sih hidup, dia datang musim ngurban dia ngurban. Cuman begitu bangkit dari kubur nanti dia punya hewannya ada lagi depe aja. Cuman begitu dibangunin kagak kuat jalan, gempor ya, kagak sholat. Iya kagak sholat. Tapi kalau ada orang yang semacam itu di dunia ini, dia sholat kagak, ngaji kagak, dia ngurban, nggak usah dikata apa-apa. Jangan, hei kamu sholat kagak, ngaji kagak, ngurban lagi, jangan. Panitia jangan semacam itu ngomongnya. Biarin aja dia ngurban. Ya, jadi banyak. Kemudian kalau di sini ngurban ini satu masjid ya ada yang 15. Saya cek tuh tempat saya ngajar tuh 15 guys ini, oh bagus alhamdulillah. Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Terus sapi, belum kalau kambing mana dihitung dia nggak pernah recekan. Sapinya satu masjid coba bayangin. Itu tiap tahun kata mereka. Sebab mereka teorinya itu ya teorinya. Jadi ngumpulin begitu selesai ngurban tahun ini dia ngumpulin lagi tuh, dibentuk jamaah masjid itu bentuk tuh, ngumpulin terus begitu udah setahun baru dibawa beli tuh, dia dapat berapa beli kurban semacam itu. Makanya tiap tahun di masjid itu ya biasanya orang-orang perumahan tuh yang paling berani banyak masjidnya paling banyak orang perumahan, ada yang 20 sapi, yang 15. Kalau masjid yang di kampung paling atuk, itu udah rewel banget, atuk 2 dan itu sapi paling banyak. Nah inilah sekilas tentang kurban ya, mudah-mudahan kita pada kurban insyaallah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya cukup sekian terlebih dahulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Untuk sementara saya dengerin, yang mau bertanya silakan dipandu, silakan Bang Haji Nopal, silakan.